Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Bincang Santai di hari Kamis malam Jumat ini. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang mengatasi kutuk. Tapi kita akan tunggu dulu kehadiran teman-teman yang lain yang ingin bergabung. Dan sebelumnya kita akan sapa-sapa. Selamat malam untuk Lisa Puspita dan Kang No. Selamat bergabung dalam acara Bincang Santai malam hari ini, di mana kita akan membahas sebuah tema mengenai bagaimana mengatasi atau mematahkan kutuk yang ada dalam kehidupan kita ya. Selamat malam juga untuk Kay. Selamat bergabung ya. Sebentar ya, kita akan tunggu beberapa. Jadi malam hari ini menyambung mengenai pembahasan kita mengenai dimensi roh. Kemarin pada minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa kehidupan manusia itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua itu ada dalam pengaruh dari dimensi roh ya. Selamat malam juga untuk Jaka Poleng, selamat bergabung bersama kami di sini dalam acara Bincang Santai. Hari ini kita akan memperbincangkan masalah mengenai bagaimana mengatasi atau mematahkan kutuk. Nah, jadi kita akan menyambung pembahasan kemarin ya. Saya memperhatikan ada beberapa orang yang dalam perjalanan hidupnya tidak pernah berhasil. Kerja atau usaha selalu gagal ya, gagal terus ya. Baru bangkit sebentar, kemudian usahanya sudah tertiup angin lagi, jatuh lagi, bangkrut lagi ya kan, gulung tikar lagi. Nah, sementara di sisi lain saya juga memperhatikan ada orang-orang yang kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain ya. Mencari teman saja susah, apalagi mencari jodoh. Selalu gagal dan gagal terus ya. Tiap kali menyatakan cinta ditolak lagi gitu kan ya. Nah, di lain pihak juga ada orang yang hidupnya selalu mengalami kesulitan dalam finansial, dalam keuangan ya. Gak pernah bisa keluar dari jerat hutang. Hidupnya cuma gali lubang tutup lubang ya kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi, lama-lama masuk lubang ya kan, gitu. Nah, ada juga yang dalam kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai dengan pertengkaran ya kan. Hampir tiap hari isinya cuma bertengkar. Akibatnya keluarga menjadi berantakan, anak tidak terperhatikan dengan baik ya, sehingga anak menjadi broken home. Akhirnya tumbuh menjadi seorang penjahat, menjadi pecandu. Kenapa? Karena tanpa disadari ada kutuk yang mengikat keluarga tersebut. Ada kutuk yang menjerat kehidupan orang-orang tersebut tanpa disadari oleh mereka. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau lihat dulu apa sebenarnya definisi dari kutuk. Selamat malam juga, saya sapa dulu untuk Bungsu, selamat bergabung. Jadi perbincangan ini perbincangan santai, artinya boleh ada interaktif, boleh ada tanya jawab, dan mungkin juga kalau ada yang pernah punya pengalaman, terus pernah punya tahu, ada yang pernah mengalami, boleh juga cerita di sini gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi definisi kutuk itu, sebenarnya kutuk adalah merupakan sebuah ucapan doa untuk tujuan menyakiti atau melukai seseorang.
Nah, jadi kutuk itu sama dengan doa. Jadi jika mengutuk seseorang harus diucapkan dengan penuh keyakinan bahwa apa yang kita ucapkan itu akan terjadi atas kehidupan orang tersebut. Dari sini maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Tindakan supranatural yang menggunakan mantra atau ucapan yang diulang-ulang dengan tujuan melukai atau menghancurkan seseorang, seperti contohnya seperti guna-guna, sihir, santet, ya. Ini juga merupakan sebuah tindakan untuk mendatangkan kutuk bagi orang yang ditujunya. Jadi ini dari pengertian pertama. Nah, pengertian kedua, kutuk adalah merupakan sumpah serapah. Sering kan kita dengar tuh, ada orang tua waktu marah sampai lupa diri kan, sampai mengatakan dasar anak kurang ajar, saya sumpahin kamu jadi batu, ya kan. Nah, jadi tuh si maling kundang jadi batu gitu. Nah, jadi sumpah itu adalah merupakan kutuk. Ya, itu sebabnya orang tua, saya mau kasih tahu nih, orang tua secara khususnya kalau ngomel sama anak mesti hati-hati mulutnya. Ya, dijaga baik-baik supaya jangan mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Nah, apakah kutuk itu terjadi akibat dari diri orang yang mengutuk tersebut? Tentu tidak. Manusia yang mengucapkan kata-kata kutuk sesungguhnya nggak punya kekuatan dan tidak punya kuasa untuk mewujudkan ucapannya itu. Nah, tetapi evil spirit yang ada dalam dimensi roh yang mendengar ucapan itu, merekalah yang mewujudkannya gitu loh. Kemarin kan kita sudah bahas tuh bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh dimensi roh. Dalam dimensi roh ada dua kekuatan ilahi dan kekuatan non ilahi. Kekuatan non ilahi ini adalah kekuatan dari evil spirit atau roh jahat, ya. Nah, ketika evil spirit ini mendengar perkataan kutuk itu, maka mereka akan mewujudkan apa yang diucapkan manusia itu, ya. Nah, sekarang secara garis besar saya membagi ada 3 jenis kutukan. Ya. Yang pertama adalah kutukan tanah, atau disebut juga sebagai kutukan alam kubur. Yang kedua, kutukan darah, atau biasa juga bisa disebut sebagai kutuk perjanjian darah. Dan yang ketiga adalah kutukan leluhur. Ya, jadi ini 3 hal yang saya ingin bahas. Yang pertama adalah kutuk tanah atau kutuk alam kubur, kemudian ada kutuk darah, dan ada juga yang disebut sebagai kutukan leluhur. Nah, apa yang dimaksud dengan kutukan tanah atau kutukan alam kubur? Kutukan alam kubur adalah kutukan yang terjadi akibat seringnya memanggil arwah dari orang mati. Ya, seperti misalnya yang terkenal di Indonesia ini kan adalah permainan jailangkung, ya kan? Nah, biasanya bahannya diambil dari batok kelapa, lalu kemudian dipancangkan pada seonggok kayu gitu kan ya. Kemudian dikasih pakaian, dikasih pena untuk menulis, lalu kemudian dipanggil rohnya untuk masuk gitu. Nah, waktu zaman saya dulu, waktu masih sekolah lah itu ya, suka sekali tuh bermain jailangkung. Cuma kalau saya mainnya nggak seperti itu. Saya mainnya menggunakan keranjang ibu-ibu yang sering dibawa ke pasar tuh, tahu kan ya. Jadi keranjang kotak begitu, yang ada tangannya begitu. Nah, saya mau sapa-sapa dulu nih, ada yang baru bergabung. Selamat malam untuk Yeni Kusuma, Didik Joyo Sentono, Angga Aung, dan Nenace. Selamat bergabung bersama kami di acara ini dalam pembahasan mengenai mematahkan kutuk. Oke, saya sambung cerita ya. Dulu saya pernah main jailangkung, tapi saya menggunakan keranjang. Lalu kemudian anak kunci itu ditaruh di tangan keranjang tersebut, untuk tangan yang untuk masukin itu loh, tangannya kan ada tuh keranjang seperti itu kan. Nah, itu anak kuncinya ditaruh di situ. Kemudian dikasih pakaian, dikasih pena. Terus kita ucapkan mantra kan, kita panggil kan. Ya, pasti semua udah tahu lah mantra panggil jailangkung itu seperti apa gitu kan. Nah, itu masuk arwahnya gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu
arwah yang masuk itu energinya positif atau negatif. Ya. Kita nggak bisa usir begitu saja arwah tersebut. Waktu saya main, untungnya yang masuk tuh arwahnya arwah yang baik gitu loh. Jadi arwahnya itu adalah penganut ilmu putih, mengakunya begitu kan. Ya tahu sendirilah. Yang namanya hantu itu kan kadang-kadang suka bohong gitu kan. Ya pokoknya ngakunya ilmu putih gitu kan. Terus usianya sudah ratusan tahun. Nah, dan tiap kali saya panggil selalu dia yang masuk gitu loh. Dan selalu maunya itu saya yang pegang. Saya kasihkan teman saya, nggak mau, marah dia. Ya, bahkan keranjangnya itu bisa terbang gitu loh. Nah, jadi ada poltergeist gitu loh. Ya, melakukan poltergeist. Jadi keranjangnya itu terbang, bisa terbang seperti itu. Ya, memang mungkin nasib saya kali disukain sama makhluk astral. Ya, maunya pada ngikut semua. Nah, arwah itu kalau pulang selalu pagi gitu loh. Jadi itu kalau main jelangkung, nasib saya tuh dari malam sampai pagi megangin keranjang gitu loh. Karena kalau saya oper nggak mau. Nah kalau teman saya oper nggak apa-apa dia, tapi kalau saya oper marah gitu loh. Jadi maunya saya yang pegang. Oke, selamat malam untuk Sri Wahyuningsi dan Mario Rio, selamat bergabung bersama kami dalam acara ini. Ya, oke, saya lanjut. Nah, pernah sekali gini, saking keselnya tuh akhirnya saya masih bodoh kan, saya geletakin aja tuh keranjang, terus saya jalan mau keluar kan, mau pulang nih, motor saya nyalain nggak bisa nyala. Akhirnya saya balik lagi tuh, saya pegang lagi keranjangnya sampai selesai main, baru pagi itu motor saya bisa hidup. Nah dari sini kita bisa perhatikan makhluk astral ya, kalau dia bisa melakukan seperti itu, kalau dia bisa berbuat seperti itu, berarti dia bisa mengatur hidup kita ya, hidup Anda dan saya itu bisa diatur oleh makhluk astral yang ada di dalam dimensi roh ya. Lalu kemudian juga ada permainan seperti papan Ouija, tahu ya semuanya permainan papan Ouija itu juga kurang lebih sama dengan seperti jailangkung gitu kan ya. Selamat malam untuk Suratman dan Sari, selamat bergabung. Kita baru membahas mengenai jailangkung nih. Ya. Jadi papan Ouija itu hampir sama dengan jailangkung juga, cuma kan papan Ouija kan dalam bentuk huruf-huruf gitu kan, terus ada yes no gitu kan. Jadi nanti si makhluknya itu kita kasih koin logam atau apa, kita lekatkan di situ, lalu kemudian kita ucapkan mantra untuk memanggil makhluknya. Ketika koin itu mulai bergerak dan terasa berat, berarti makhluknya sudah masuk gitu loh. Nah kita tinggal ikutin arahan dari koinnya itu. Tapi sekali lagi saya kasih tahu bahwa makhluk yang masuk kita nggak bisa pilih positif atau negatif, begitu ya. Nah kalau makhluk yang masuknya itu negatif, itu bisa mendatangkan musibah loh atas hidup kita ya. Memang mungkin bisa aja kita netralisir, tetapi roh itu tidak akan pergi begitu saja dari hidup kita. Dia akan ikuti. Roh itu bisa mikir loh ya. Saya kasih tahu, roh itu bisa mikir. Mereka bisa merencanakan, membuat rencana. Kalau bisa kita netralisir, mereka mungkin tidak mendekat, tetapi bukan berarti mereka menjauh. Gitu. Ya, ketika kita dalam posisi lengah, bisa saja mereka masuk dalam hidup kita. Ya, makanya harus hati-hati. Sama juga dengan ketika orang-orang yang merawat kumantong. Tahu kumantong ya? Kumantong tuh yang boneka tuh Thailand tuh, yang diisi arwah, terus kemudian dimeteraikan oleh pendeta gitu kan ya. Jadi supaya arwahnya itu baik-baik saja, begitu kan? Nah itu kurang lebih kumantong itu sama dengan anak ambar lah kalau di Indonesia. Cuma kan kalau anak ambar kan tidak dikasih masuk dalam boneka gitu kan. Nah kalau kumantong itu kan ditaruh dalam boneka, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Nah terus terang aja gini, saya gak percaya orang yang merawat kumantong hidupnya tenang dan damai. Kenapa? Kalau dia lupa saja merawat ya, selamat malam untuk Putin Agustin, serem juga, iya benar serem, mendingan jangan. Ya, kalau kita merawat kumantong nih, kalau kita lupa kasih makan aja ya, percaya saya, rumahmu akan diobrak-abrik sama dia. Ya,
Selamat malam Miracle Novi, selamat bergabung. Nah, makanya saya nggak percaya kalau orang yang merawat kumantong, atmosfer rumahnya akan tenang dan damai. Kalau yang sensitif, saya percaya mereka bisa merasakan atmosfer rumah orang yang punya kumantong itu pasti berbeda. Ya. Makanya jangan pikir nggak ada kutuk ketika kita merawat mereka. Ya. Kumantong, anak ambar itu bisa mendatangkan kutuk atas rahim Anda. Ya, mereka bisa menutup rahim Anda agar tidak memiliki anak. Kenapa? Karena mereka adalah arwah-arwah bayi yang tidak terlahirkan, yang istilahnya mungkin ada yang diaborsi, mungkin ada yang keguguran. Mereka nggak terjadi bentuk gitu loh. Mereka butuh kasih sayang. Terkadang mereka bisa iri, ya kan? Nah, makanya bisa jadi mereka akan mendatangkan kutuk atas rahim Anda sehingga Anda tidak bisa melahirkan, gitu. Nah, mereka juga bisa membuat rumah tangga kita selalu mengalami pertengkaran, ya kan? Mereka juga mampu membuat kita mendapat kesulitan mendapatkan jodoh, ya kan? Nah, ingat aja, motor saya aja dia bisa bikin nggak nyala mesinnya. Ya berarti hidup kita pun bisa diatur oleh mereka. Mungkin juga ada pertanyaan, bagaimana dengan anak-anak indigo yang memiliki teman gaib biasanya, ya kan? Nah, pertama perlu diingat dulu, nggak semua anak indigo memiliki teman gaib. Ya. Mereka tahu ada yang mengikuti, tetapi belum tentu mereka berteman. Dalam arti tidak menjalin komunikasi dengan mereka. Ya, selamat malam dengan Novi Ariana. Selamat malam juga dengan Miracle Novi, Max City KTM. Selamat bergabung dalam perbincangan kita. Ini adalah perbincangan interaktif ya. Jadi kalau misalnya ada mau cerita, punya pengalaman dalam hal ini, boleh silahkan disampaikan. Saya akan kasih ruangan, saya kasih ruang gitu maksudnya. Saya akan kasih ruang untuk bercerita mengenai pengalamannya. Juga kalau misalnya ada yang ingin bertanya gitu ya, nanti kita akan membahas bersama-sama. Nah, jadi kembali ya, nggak semua anak indigo itu punya teman gaib gitu loh. Ya mungkin mereka ngerti lah, ada yang ngikutin, tapi mereka belum tentu menjalin sebuah hubungan, menjalin komunikasi dengan mereka ya. Artinya biasa aja. Istilahnya apa ya? Istilahnya itu lulu gua gitulah ya. Ya pokoknya nggak saling ganggu gitu kan. Nah, kedua, kalaupun mereka punya teman gaib, teman mereka biasanya memiliki energi yang positif gitu. Pasti semua juga tahu kan ada yang namanya jurnal Risa tuh ya kan. Saya rasa semua tahu lah Risa. Risa ini kan orang indigo juga, dia punya teman gaib anak-anak kecil tuh kan. Nah, semua itu sangat masih kanak-kanak teman dia gitu. Nah, seingat saya ketika dia pernah cerita di salah satu kontennya, ketika dia melakukan hubungan asmara istilahnya gitu kan ya, dengan pacarnya yang sudah jadi suami sekarang ini. Dia cerita gitu loh, pertama dia dijailin tuh pacarnya gitu kan, lalu kemudian akhirnya dikasih pengertian dulu temennya ini gitu kan, boleh nggak gitu kan, lalu kemudian akhirnya setelah itu mereka menikah karena sudah diizinkan oleh teman-temannya. Terus kemudian ketika punya anak pun sama gitu loh, nggak bisa langsung seperti orang-orang normal kan. Si Risa ini harus komunikasi dulu dengan teman-teman yang kecil-kecil ini loh ya, supaya mereka tidak iri, tidak cemburu, karena mereka juga takut kalau si Risa ini perhatiannya hilang gitu kan sama mereka gitu kan. Jadi hantu itu ya hampir sama seperti manusia, lah gitu loh. Makanya merepotkan gitu loh ya, kalau kita merawat seperti itu tuh merepotkan sebenarnya. Jadi lebih baik nggak usah gitu loh ya kan. Ya kalau seperti itu kan juga termasuk salah satu bencana juga kan, nggak bisa punya jodoh ya toh, karena digangguin terus sama dia ya. Kalau misalnya si makhluknya nggak suka ya digangguin terus gitu loh, sampai akhirnya putus gitu kan. Nah, akhirnya kita berat dalam hal jodohnya gitu loh. Nah, jadi itu lebih baik nggak usah merawat yang seperti itu gitu loh. Buktinya juga banyak orang yang menyerah merawat kumantong ya kan, akhirnya mencari orang yang bisa merawat. Nah, itu karena itulah. Jadi makanya tadi saya bilang, orang yang pelihara kumantong, saya nggak yakin hidupnya tenang dan damai gitu loh ya. Kalau dia nggak bisa rawat, habis gitu loh.
Ya, oke. Lalu kemudian yang tanda orang yang masih ada terikat dengan kutuk tanah atau kutuk alam kubur, itu biasanya mereka sering sekali memimpikan orang yang sudah meninggal. Ya, oke, itu tandanya. Jadi kalau kita sering kali memimpikan orang-orang yang sudah meninggal tuh, berarti kita ada hidup kita tuh ada dalam kutukan tanah sebenarnya gitu loh. Ya. Oke, sekarang yang kedua itu adalah kutukan darah. Nah, kutuk darah adalah kutukan yang terjadi akibat dari darah yang tertumpah di tempat tersebut. Ya, bisa jadi karena ada pembunuhan, karena bunuh diri, terus atau karena kecelakaan, ya kan? Nah, sebab itu kalau kita beli rumah atau sewa toko, ya, atau sewa kios, baik di ruko ataupun di mall, coba kita perhatikan dulu tempat tersebut, ya kan? Cari tahu sejarah tanahnya, ya, bangunan yang ada di tanah tersebut, ya. Banyak orang menyewa atau membeli tetapi nggak tahu sejarah dari tanahnya itu, ya. Tanah tempat bangunan itu ada. Nah, itu sebabnya akhirnya juga banyak bangunan-bangunan yang mangkrak. Seperti di daerah Tangerang situ, itu ada satu komplek, rukonya nggak bisa terbangun, mangkrak gitu loh. Disebutnya ruko apa ya, saya lupa namanya tuh. Tapi di daerah Tangerang, ya. Kenapa? Karena digangguin terus di situ. Tiap kali bangun digangguin, akhirnya jadi nggak bisa dibangun. Nah, rupanya tanah tempat bangunan itu berdiri itu adalah merupakan tanah makam, gitu, ya. Lalu kemudian juga ada di Jakarta tuh sebuah gedung yang terkenal, namanya Gedung Menara Saidah, ya. Oke, saya sapa dulu nih, ada Primayanti, Toto, Akhel, Nanha Meliana, selamat malam, selamat bergabung. Ada Azwar. Oke, ini ada apa nih, Azwar? Pak, ada anak kecil, dia lihat sosok gaib sampai orang-orang di sekitar dia berpikir aneh tentang anak kecil. Anak kecil itu bicara sendiri, apa itu dari lahir atau sebuah benda yang diwariskan? Oke, anak kecil ini usia berapa? Itu dulu pertama pertanyaannya, ya. Kalau anak kecil usia masih di bawah 10 tahun, itu kita sulit untuk menyatakan dia anak indigo atau tidak, ya. Apalagi kalau usianya itu masih ada di bawah 10 tahun, ya. Itu agak sulit. Kenapa? Karena anak kecil itu jiwanya masih murni. Dia masih bisa melihat sosok-sosok makhluk gaib dengan lebih mudah gitu dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Nah, kalau dia berkomunikasi dengan makhluk tersebut, ya kita jaga saja gitu loh, ya toh. Kita jaga saja, biarkan mereka, tapi mereka juga harus bercerita sama kita gitu kan. Nah, memang kelihatan aneh anak-anak seperti itu, ya. Saya memakluminya begitu. Tetapi juga kalau ditanya apakah itu dari, maksudnya kan ini ya, bicara sendiri, apa itu dari lahir atau sebuah benda, maksudnya kodam kan, ya. Nah, apakah itu kodam atau dari lahir indigo, maksudnya begitu, itu kita belum bisa memastikan sampai anak itu sudah beranjak di atas usia 10 tahun gitu. Kalau di atas usia 10 tahun baru kita bisa melihat gitu. Nah, kalau udah usia 10 tahun, maka itu bisa kemungkinan dia adalah indigo gitu, ya. Bisa jadi indigo, tetapi juga indigo juga punya ciri-ciri lainnya lagi yang perlu diteliti lebih jauh, ya. Kita bahas ini di lain kesempatan, ya, Kang Azwar, karena kita bahasnya kan masalah kutub dulu, ya, gitu, supaya kita jangan lari kemana-mana. Maaf ya, nanti kita akan bahas itu sendiri. Kalau misalnya mau inbox sama saya juga nggak apa-apa lah gitu loh, masalah ini, ya. Oke, kita lanjut dulu ke masalah kutubnya karena kita terbatas waktunya gitu, ya.
Oke, jadi saya cerita lagi sedikit cerita bahwa di gedung ada di Jakarta itu namanya Menara Saidah ya. Itu juga akhirnya kan kosong tuh gedungnya gitu loh, dikosongkan. Semua orang yang sewa itu akhirnya pergi. Nah, bukan hanya karena konstruksi gedungnya yang salah, tetapi juga di gedung tersebut banyak makhluk gitu loh. Hampir setiap lantai itu ada makhluknya gitu. Saya pikir juga di situ ada sesuatu yang salah dengan tanahnya ya. Karena saya juga sempat ketika ramai-ramai kasus Menara Saidah, saya juga sempat pernah melakukan remote viewing ke sana. Memang saya nggak langsung datang, tapi saya melakukan dengan remote viewing. Dan saya melihat itu dari depan, dari pagar saja itu sudah dijaga oleh makhluk besar hitam gitu. Ya, selamat malam untuk Natalia Mui. Selamat bergabung bersama kita. Oke, maaf ya Kang Azwar, nanti kita boleh inbox lah sama saya, nanti kita bicara masalah indigo karena ini topiknya mengenai kutukan gitu ya. Oke. Nah, jadi itu yang saya lihat gitu loh. Dari depan pagarnya saja sudah ada makhluk gitu loh yang menjaga. Jadi itu benar-benar bangunannya, saya pikir ada sesuatu yang salah dengan tanah bangunan itu. Ya, tadi tanahnya itu terkutuk. Mungkin saja ada beberapa orang yang dikuburkan di sana dalam keadaan yang seharusnya belum waktunya mati, tapi sudah dibunuh misalnya gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan tempat tersebut menjadi terkutuk. Ya. Nah, kalau satu tempat di mana ada orang yang mati karena terbunuh, itu kan pasti ada yang namanya darah tertumpah ya kan. Nah, apalagi jika darah tertumpah itu ya, darah itu adalah nyawa gitu loh. Nah, jadi jika di situ ada darah yang tertumpah, maka jiwa atau roh orang yang sudah mati terikat di sana. Dia nggak bisa kemana-mana. Nah, darah yang mengakibatkan orang itu meninggal ya. Kalau darah karena misalnya gini, jari misal kena pisau gitu kan, terus kemudian meneteskan darah, itu nggak masalah gitu loh. Ya, tetapi kalau darah dari orang yang meninggal, itu akan terikat di situ karena darah itu adalah sebuah nyawa. Selamat malam Aulia Putri, ya, selamat bergabung juga bersama kita di sini. Kita membahas masalah kutukan ya, dan kita sudah membahas masalah kutukan darah. Jadi itu tadi saya bilang ya. Tetapi sebenarnya itu bukan roh dari orang yang meninggal. Roh orang yang meninggal itu sudah pasti kembali ke penciptanya. Tetapi yang di situ adalah merupakan residu atau sisa-sisa energi dari orang yang meninggal tersebut. Ya, ada orang yang berkata itu adalah apa istilahnya, jin korinnya begitu kan? Ya, saya nggak ngerti itu kan. Tapi ya seperti itulah. Tapi kalau saya menyebutnya itu adalah residu dari orang yang meninggal. Nah, bagaimana dengan orang yang membunuhnya? Nah, jika pelaku itu menggunakan pisau, maka darah tersebut juga akan menempel di pisaunya itu kan. Hal yang sama akan terjadi. Ada kutuk pada pisau tersebut. Ya, kalau kita tergores pisau, seperti saya katakan tadi itu, ya, tergores misalnya lagi potong sayuran itu, terus kemudian potong itu tangannya sedikit ya, darahnya terkeluar kan. Nah, itu nggak akan meninggalkan bekas. Di pisaunya nggak akan meninggalkan bekas. Tetapi kalau pisau itu atau parang atau apalah ya, ketika digunakan untuk membunuh seseorang dan orang itu mati, maka darah itu akan menempel di pisau tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa polisi bisa melacak, karena ada DNA yang melekat di pisaunya. Sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Saya pernah melihat sebuah benda pusaka di salah satu grup Indigo ya, kalau nggak salah di grupnya Yayasan Indigo Nusantara, salah satu anggotanya pernah mengeluarkan benda pusaka. Saya lihat parangnya itu sudah berkarat, tapi yang saya lihat itu adalah darah gitu loh. Lalu saya katakan ini adalah milik seorang jawara dan sudah berapa kali digunakan untuk membunuh. Ya, jadi parangnya itu sangat negatif di situ. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ya harus diruat gitu supaya auranya menjadi positif, aura dari parangnya itu gitu kan. Jadi kalau pisau itu misalnya disimpan nih ya, pisau itu akan membawa atmosfer
yang panas buat pemiliknya, sehingga ketika pisau itu dikeluarkan atau dari sarungnya misalnya gitu ya, maka ada dorongan untuk melakukan pembunuhan gitu, karena energi dari pisaunya sudah menjadi negatif. Nah, kalau di rumah bagaimana? Kalau misalnya rumah itu bekas tempat pembunuhan misalnya gitu kan, pasti udah sama hawanya atau atmosfer dari rumah itu menjadi panas, dan biasanya penghuninya nggak akan pernah bisa betah tinggal lama di rumah seperti itu ya. Kenapa? Karena akan diganggu terus ya. Dan tempat tersebut menjadi apa istilahnya, menjadi sial gitu kan ya. Kalau misalnya dipakai untuk usaha pasti akan bangkrut terus gitu ya. Untuk penghuni kemungkinan juga bisa sakit-sakitan. Nah, kalau tempat itu menjadi tempat pembunuhan massal misalnya, atau ada bekas kuburan gitu kan, maka tempat tersebut akan menjadi perkampungan gaib atau pasar gaib. Pasti pernah dengar kan mengenai istilah-istilah pasar gaib, perkampungan gaib. Biasanya itu terjadi kenapa? Karena tempat tersebut pernah terjadi pembunuhan massal. Begitu. Dan biasanya kalau kita mau maksudnya membuat rumah itu menjadi bersih, itu nggak bisa, sebenarnya nggak bisa ya. Kita hanya bisa membuat syarat, mengikat agar makhluk-makhluk itu tidak mengganggu ya. Selamat malam Maizura Syakina, selamat hadir bergabung bersama kami di sini. Oke, kita sedang membahas masalah mengatasi kutukan ya, dan kita sedang membahas masalah kutukan darah. Nah, jadi kalau tempat itu ada perkampungan gaib, Bungsu mau tanya, sebab akibat bisa disebut kutukan juga enggak? Maksudnya apa nih? Kutukan. Terus cara untuk mengatasinya hal tersebut, apalagi kalau ada M negatifnya. M itu makhluk ya. Oke, nanti cara mengatasinya akan saya beritahu. Ini juga kita sedang membahas masalah mengatasinya ya. Oke, kalau sebab akibat, maksudnya sebab akibat gimana nih? Sebab akibat itu bukan kutukan gitu. Yang jenis kutukan itu adalah guna-guna, santet, sihir, sumpah serapah, itu adalah kutukan gitu loh. Nah, tapi kalau sebab akibat, saya melakukan ini maka akibatnya itu. Nah, itu bukan kutukan gitu loh ya, beda. Oke. Jadi kalau kutukan itu ucapan atau perkataan negatif yang dikeluarkan gitu loh ya, itu adalah kutukan. Tetapi kalau sebab akibat perbuatan ya, saya melakukan ini dan hasilnya ini, itu belum tentu itu adalah sebuah kutukan gitu loh ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau yang namanya tempat di mana ada perkampungan gaib, itu sebenarnya nggak bisa dihilangkan, hanya bisa dinetralisir saja ya. Biasanya mereka akan melakukan pemotongan ayam ya kan, kemudian ada tanam kepala kerbau, tapi ini fungsinya cuma meredam, bukan menghilangkan kutukannya ya. Nanti berapa tahun lagi juga pasti muncul lagi gitu loh, minta syarat lagi gitu. Kenapa nggak bisa dihilangkan? Karena ini adalah kutukan darah. Kutukan darah itu paling sulit dihilangkan ya, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Nah, begitu juga dengan rumah yang pernah terjadi bunuh diri misalnya gitu. Di situ juga ada kutukan. Ya, biasanya sama tuh. Rumahnya juga hawanya panas gitu kan. Pak mau tanya lagi, bagaimana cara menghindari dan mengatasi kutukan dari orang santen? Orang santen itu maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti nih. Coba diperjelas dulu nih. Orang santen itu apa ya? Oke ya. Jadi seperti itu tadi ya. Kalau ada rumah itu bekas dilakukan bunuh diri, itu juga pasti akan hawa atau atmosfer rumahnya menjadi panas. Ya, akan sering sekali bertengkar orangnya ya kan, bahkan bisa sampai bercerai gitu loh. Nah, biasanya kalau tempat itu pernah terjadi bunuh diri di situ,
Tanda yang sering kali muncul adalah berupa ketukan, baik di pintu maupun di jendela. Kalau kita misalnya kita pergi ke sebuah penginapan, terus kemudian malam hari kita dengar tuh ada ketukan di jendela, berarti kamar itu bekas ada bunuh diri gitu. Jadi seperti itulah istilahnya. Selamat malam Emma Rizky, selamat hadir, selamat bergabung. Ya, kita sedang membahas masalah kutukan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau orang yang bunuh diri, biasa tandanya arwahnya tuh sering melakukan ketukan gitu. Nah kalau bunuh diri satu keluarga, maka biasanya kita kan sering mendengar ada suara percakapan di ruang tamu gitu loh. Nah terus kemudian bagaimana jika dalam kasus kecelakaan? Apakah tanahnya juga terkutuk? Sebentar nih, apa nih? Kalau ada darah ayam atau kambing yang disembelih untuk mendapatkan sebuah rezeki, terus darahnya nggak dibersihkan di dalam rumah ataupun sudah dibersihkan, apakah akan tetap ada gangguan? Ya, terus apa yang akan terjadi kok orang yang tinggal dalam rumah tersebut kalau berhubungan dengan kutukan? Oke, darah ayam atau kambing ya. Jadi kalau ayam dan kambing itu berbeda dengan manusia gitu loh. Jadi kalau ayam dan kambing disembelih untuk mendapatkan sebuah rezeki. Nah, sebenarnya juga kutukannya bukan dari ayam dan kambingnya gitu loh, tapi dari makhluk-makhluk rohnya yang ada di evil spiritnya itu gitu loh. Ya karena kan ini kan dia kan mempersembahkan kambing dan darah ayam itu kepada si evil spirit. Nah, evil spirit yang tinggal di situ lah yang akan mengganggu gitu loh, bukan dari ayam atau kambingnya sih kalau yang kasus seperti ini ya. Gitu. Tetap ada gangguan, pasti ada gangguan. Ya, sama seperti rumah-rumah yang dipakai untuk pesugihan. Kalau ini kan seperti pesugihan jadi ceritanya ya. Sama seperti itu gitu loh. Pasti ada gangguan. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Terus bagaimana dengan kecelakaan? Apakah tanahnya juga terkutuk? Nah, sama juga sih kalau kita beli rumah di mana halamannya pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal, maka tanah itu menjadi terkutuk ya. Biasanya akan sering terjadi kecelakaan lagi di situ, di tempat yang sama loh, di titik yang sama di mana orang itu pernah kecelakaan dan meninggal, pasti akan terulang dan terulang dan terulang. Kenapa? Karena tanahnya terkutuk. Ya, sama seperti kalau tahu tol Cipularang yang di Bandung. Itu kejadiannya selalu di titik yang kilometer yang sama, gitu kan? Kenapa? Karena di situ sudah terkutuk tanahnya, gitu. Nah itu harus nanti kita akan bahas ya bagaimana cara mengatasinya. Nah biasanya kalau tanah itu bekas terjadi kecelakaan, seringkali si makhluk akan mewujudkan sebagai orang yang menyeberang jalan misalnya begitu kan, sehingga orang itu akan ketika berkendara dia akan kaget dan mengakibatkan kecelakaan lagi ya. Makanya kalau kita jalan itu di tempat-tempat tertentu, kenapa harus membunyikan klakson? Kita membunyikan klakson bukan untuk mengusir rohnya gitu loh. Ya setan mah nggak takut ditabrak, gitu kan? Setan mah nggak takut ditabrak gitu kan? Nah, tetapi kita membunyikan klakson fungsinya adalah supaya kita tetap fokus gitu. Ya, kita tetap fokus ketika membawa kendaraan itu. Karena begini, bisa jadi kalau tempat itu ada pernah terjadi kecelakaan dan di situ menjadi tempat yang terkutuk di mana ada roh di situ, ya. Ketika kita lewat, bisa saja diganggu, dia menutup mata kita gitu loh, sehingga kita seakan-akan nggak sadar, bisa jadi seperti seolah-olah tertidur ketika bawa kendaraan gitu ya. Padahal sebenarnya itu ditutup. Oke, Udin Agustin, berarti darah dari orang bunuh diri atau terbunuh atau kecelakaan kematian nggak wajar kematiannya, mereka nggak ikhlas, jadi apa itu penyebab kutuk? Oke, ya betul. Jadi orang-orang yang belum waktunya mati tapi dia sudah mati gitu loh ya. Itu ada urusan-urusan mereka yang belum selesai di dunia ini yang menyebabkan menjadi seperti itu gitu loh ya. Nah jadi betul seperti itu jadi ya, Tin ya. Nah
kembali nih, kalau kita bawa kendaraan gitu ya, makanya kenapa kita harus selalu berdoa, jangan lupa berdoa gitu loh. Dan pengaruhnya buat rumah kita bagaimana? Kalau misalnya di depan halaman pernah terjadi kecelakaan, saya kira juga sama, pasti nggak enak kan? Ya, kalau rumah kita depannya ada lagi kecelakaan orang mati, ada lagi kecelakaan orang mati, pasti juga atmosfernya juga tidak akan nyaman buat kita, gitu loh. Jadi hindari saja rumah-rumah seperti itu, tempat-tempat bisnis seperti itu, karena itu akan mendatangkan buat bisnis itu nggak bagus, gitu loh. Ya, buat bisnis nggak bagus. Oke. Lalu kemudian sekarang kita akan lihat kutukan yang ketiga, yaitu kutukan leluhur. Ya. Ada juga disebutnya sebagai kutukan yang diterima dari nenek moyang kita, baik dari akibat tindakan ya, kutukan nenek moyang dari tindakan orang lain maupun dari tindakannya sendiri, gitu. Nah, kutukan leluhur ini bisa turun sih, ya, dan mengikat biasanya sampai 4 generasi. Jadi kutukan itu kan turun terus ke anaknya, ke cucunya, ke buyutnya gitu loh, sampai 4 generasi biasanya kutukan turunan itu. Generasi kelima baru dia hilang. Nah, seringkali generasi terakhir nggak ngerti kenapa hidupnya selalu mengalami kesulitan. Ya, bisa jadi karena ada kutuk leluhur yang mengikat dalam hidupnya. Misalkan dalam tanda kutip ya, leluhurnya pernah mengadakan perjanjian dengan makhluk gaib gitu kan. Terus kemudian biasanya perjanjian itu kan pasti diikuti dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang harus dikerjakan. Nah, kalau enggak dilakukan, maka bisa membawa kesialan dalam hidupnya ya. Nah, perjanjian ini bisa terus mengikat pada generasi selanjutnya. Kalau generasi selanjutnya tidak mengerti, maka hidupnya tidak akan pernah beruntung. Sebab itu kita juga perlu cari tahu kehidupan dari pendahulu kita sebelumnya. Atau jika kita tidak dapat mencari informasi, maka lakukan saja pemutusan kutuk keturunan atau leluhur ini, ya kan? Gak ada salahnya gitu loh kita melakukan itu. Biasanya juga begini, kalau ada sebuah keluarga matinya penyakit jantung semua, itu pun biasanya karena ada kutukan gitu ya. Mungkin saja bisa terjadi karena gaya hidupnya yang tidak baik, tidak sehat, tetapi juga bisa terjadi karena ada kutukan gitu. Nah, juga bisa terjadi ada orang yang begini, pernah ada sebuah cerita nih, orang dia ketika belum menikah usaha lancar, usahanya bagus, maju, tapi gitu menikah pasti bangkrut. Nah, kenapa? Karena setelah diselidiki ternyata ada kutukan leluhur yang mengikat hidupnya. Nah, ketika leluhurnya itu, masa hidup leluhurnya mungkin pernah berbuat kesalahan kepada seseorang sehingga sampai orang itu menjadi sakit hati, lalu mengucapkan kata-kata kutuk terhadap keturunannya gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa ada orang seperti itu gitu loh. Itu karena kutuk keturunan. Juga ada yang selalu mengalami kegagalan rumah tangga ya. Kalau menikah ya kan, terus cerai, setiap kali menikah cerai, bisa nikah 2-3 kali ya, selalu cerai. Itu pun bisa akibat adanya kutuk dari leluhur gitu. Lalu kemudian juga ada yang mengalami kesulitan jodoh ya, dan sebagainya. Nah, kita perlu tahu nih, kutuk keturunan itu mengikat sampai 4 generasi biasanya, dan baru terlepas pada generasi kelima. Nah, tentu kita nggak mau kan mengalami hal seperti ini, maka kutuk-kutuk itu perlu dihancurkan. Nah, bagaimana cara menghancurkan atau mematahkan kutuk yang ada dalam hidup kita? Ya, sebenarnya sih bukan menghancurkan atau mematahkan, tetapi lebih tepatnya adalah mengubah atau mentransformasikan kutukan tersebut. Malam Koko mau tanya, kalau leluhur saya tentara Belanda yang juga bunuh orang waktu perang, bagaimana? Apa itu juga kutuk? Bisa jadi ya. Misalnya dia adalah tentara Belanda kan, penjajah nih ya kan, pasti dibenci banyak orang gitu kan. Nah, bisa saja ketika dia membunuh orang yang mati itu mengucapkan kata-kata kutuk ya. Kalau dia tidak mengucapkan kata-kata kutuk,
itu tidak terlalu signifikan. Ya, tetapi kalau sampai orang yang mati itu dia melemparkan atau mengucapkan kata-kata kutuk, bisa jadi akan kena gitu loh ya, dan itu sampai pada generasi keempat gitu. Makanya perlu ada pemutusan, bukan pemutusan ya tadi saya bilang ya, perlu mengubah atau mentransformasi kutukan itu dalam hidup kita gitu loh. Kenapa? Karena kutuk itu nggak bisa dihilangkan, kutuk itu nggak bisa dihapus, tetapi bisa diubah. Kenapa nggak bisa dihilangkan? Karena kutuk itu berbentuk energi ya. Kalau semua yang pernah belajar ilmu fisika pasti tahu energi itu punya hukum, namanya hukum kekekalan. Jadi tidak ada energi yang bisa dihilangkan, tetapi energi bisa diubah bentuknya begitu. Jadi seperti misalnya gini, energi air itu bisa diubah menjadi energi listrik ya kan. Makanya ada yang namanya PLTA, perusahaan listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga air ya kan. Itu listriknya berasal dari energi air. Jadi begitu, sama dengan kutuk. Kutuk itu adalah merupakan energi, dan kutuk tidak bisa dihilangkan tetapi bisa diubahkan gitu ya, dari yang negatif menjadi positif. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara mengatasi atau mengubah kutukan negatif menjadi positif ya. Kita perlu tahu ini. Ada beberapa cara ya. Cara pertama itu kita bisa melakukan dengan melakukan mandi air garam yang dicampur dengan biji sesawi, atau bisa juga dicampur dengan selasi gitu ya. Jadi ambil 2-3 sendok makan garam murni ya, pastinya garam murni. Lakukan ritual seperti itu seminggu sekali ya. Kita tuang dalam air hangat. Sebelum mandi tentunya kita harus doakan dulu air itu untuk untuk mengubah kutuk ini menjadi positif ya, untuk supaya tubuh kita mengandung energi positif supaya energi negatif ini keluar gitu. Bisa seperti itu. Lalu kemudian juga setelah itu kita pakai mandi kan ya, basahin dari atas kepala sampai kaki, kemudian biarkan itu sampai kering, kemudian baru kita bilasan lagi gitu ya. Lakukan itu seminggu sekali. Kemudian bisa juga dengan cara misalnya ambil biji selasi, terus kemudian akar wangi ya, atau tumbuhan hisop, kemudian taruh di sebuah kain bungkus, bakar. Nah gunakan asapnya ini untuk menetralisir energi negatifnya gitu loh, supaya berubah menjadi positif. Ini cara menghilangkan kutuknya gitu ya. Lakukan ini juga seminggu sekali ya, ritual bisa lakukan itu seminggu sekali dengan sambil berdoa menurut keyakinan masing-masing kan tentunya ya. Lalu kemudian bisa juga dengan cara memasukkan akar wangi yang campur dengan selasi ya, taruh di kain bungkus, dikantongin aja gitu loh. Itu untuk menolak energi negatifnya gitu loh ya. Dan yang cara terakhir adalah dengan tingkatkan spiritualitas Anda. Ini yang paling efektif gitu untuk memutuskan atau mengubah energi kutuk negatif itu menjadi positif ya. Tingkatkan spiritualitas, dekatkan diri dengan divine energy ya. Lakukan doa setiap hari ya, lakukan hubungan dekat dengan divine energinya ya, karena divine energy itu adalah energi dari segala sesuatu yang ada di semesta alam gitu. Makanya saya sebut ini adalah yang paling efektif dari semua cara yang ada di atas tadi gitu. Nah kalau hidup kita dekat dengan divine energy, dan divine energy itu melingkupi seluruh hidup kita, maka dengan sendirinya energi kutuk akan berubah dari negatif menjadi positif begitu. Jadi nggak usah takut kalau seandainya kita punya
Seperti tadi cerita dari Novi, ya, karena orang tuanya ini leluhurnya ini adalah seorang tentara Belanda, lalu kemungkinan memang bisa aja ada kutukan gitu ya terjadi ya. Tapi kalau hidup kita, spiritualitas kita meningkat, maka dengan sendirinya energi negatif dari kutukan itu akan berubah menjadi positif begitu ya. Dan yang terakhir nih, selamat malam dengan hembusan angin, selamat bergabung, kita sudah selesai. Oke, jadi yang terakhir adalah jangan lupa tersenyum, jangan lupa tertawa, miliki hati yang gembira ya, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Kalau kita bergembira, kita selalu tersenyum, ya berarti itu ada hawa positif dalam hidup kita. Nah, ketika orang itu melemparkan kutuk buat hidup kita, maka kutuk itu akan balik ke orang tersebut. Oh ya, saya mau ingatkan nih, jangan pernah, kalau kita pribadi, jangan pernah mengucapkan kata-kata kutuk kepada orang lain. Kenapa? Sebab tadi seperti saya bilang tuh, kalau orang itu bisa terima kutuknya, dia masuk. Tapi kalau nggak bisa, balik ke kita gitu loh. Hidup kita yang akan terkutuk. Makanya jangan pernah mengutuk gitu ya. Seperti apa tadi perisainya ya tadi gitu loh. Miliki energi yang positif dengan cara bangkitkan spiritualitasnya, tetap tersenyum, miliki hati yang gembira, karena itu adalah akan memancarkan energi positif untuk menangkal energi negatif masuk dalam hidup kita. Oke, jadi sampai di sini saja pertemuan kita malam hari ini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh tulis nanti di dalam kolom komen. Saya akan coba jawab ya. Terus kemudian kalau seperti tadi ada bahas masalah yang lain, nggak usah ragu untuk inbox saya. Kalau saya ada sempat pasti saya akan jawab begitu. Ya, oke. Cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita akan bahas masalah black magic atau ilmu sihir atau santet ya. Karena ini pun ada pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Karena santet itu juga merupakan kutukan gitu loh. Ya, oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat semua kehadirannya yang telah menemani saya malam hari ini. Sampai ketemu lagi. Salam damai sejahtera. Namaskar.